Halo, perkenalkan nama saya Petrus Baranishar, nomor induk mahasiswa 1411941, program studi pendidikan biologi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari video pembelajaran ini yaitu sebagai ujian tengah semester dari mata kuliah biokimia dengan dosen pengasuh Ibu Hildegardis Nisa SPD MSI. Baik, materi yang saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu materi biokimia tentang metabolisme karbohidrat. Baik, pertama-tama kita melihat apa itu metabolisme karbohidrat. Metabolisme itu sendiri yaitu keseluruhan proses reaksi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, metabolisme karbohidrat itu merupakan proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan atau anabolisme. Yang berikut mengenai karbohidrat. Karbohidrat atau sakarida berfungsi sebagai sumber energi utama dalam tubuh manusia. Karbohidrat meliputi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang pertama kita lihat monosakarida. Monosakarida yang paling sering ditemukan yaitu heksosa dengan rumus umum C6H12O6, triosa C3H6O3, dan pentosa C5H10O5. Glukosa adalah heksosa yang menjadi kunci penting dalam pusat transformasi energi untuk kehidupan. Monosakarida berperan tidak hanya dalam penyediaan energi dalam sel, tetapi juga sebagai bahan mentah pada sintesis molekul-molekul kecil seperti asam amino dan asam lemak. Selanjutnya disakarida. Disakarida dibentuk dari dua molekul monosakarida dengan cara sintesis dehidrasi atau dilepaskannya satu molekul air dalam reaksi kondensasi. Contohnya maltosa yang merupakan golongan antara dua molekul glukosa, laktosa golongan antara glukosa dan galaktosa, dan sukrosa yang merupakan gabungan antara glukosa dan fruktosa. Sukrosa ini umum dikenal sebagai gula pasir. Yang ketiga ada polisakarida. Polisakarida merupakan makromolekul yang dibentuk dari ratusan hingga ribuan monosakarida dengan cara sintesis dehidrasi. Polisakarida ini sendiri berfungsi sebagai cadangan makanan. Yang ketiga, proses-proses metabolisme karbohidrat, di mana yang pertama glikolisis, ada siklus Krebs, ada glikogenesis, ada glukogenolisis, ada gluconeogenesis, dan yang terakhir ada HMP sun. Mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi dua molekul pirufat. Pada proses ini juga dihasilkan ATP, dikenal sebagai Embden-Moitov pathway. Mempunyai dua fungsi, yaitu memproduksi molekul energi tinggi atau ATP dan NADH, dan produksi berbagai metabolit antara 6 atom C atau 3 atom C yang digunakan untuk proses metabolisme yang lain seperti biosintesis nukleotida. Glikolisis berlangsung di sitosol. Lanjut, proses glikolisis terdiri dari dua fase. Yang pertama fase persiapan, di mana di sini membutuhkan energi.
yang memerlukan dua molekul ATP yang berfungsi untuk memecah gula heksosa menjadi molekul 2 triosaktosa. Yang kedua, fase pengubahan energi pada fase triosa yang menghasilkan 4 ATP, 2 molekul pirufat dan 2 molekul NADH. Yang kedua, proses yang kedua ada siklus Krebs. Berfungsi mengoksidasi hasil glikolisis menjadi CO2 dan juga menyimpan energi ke bentuk molekul berenergi tinggi seperti ATP, NADH, dan FADH2. Sentra dalam siklus oksidatif, hasil glikolisis menjadi CO2 dan juga menyimpan energi ke bentuk molekul berenergi tinggi seperti ATP, NADH, dan FADH2. Sentral dalam siklus oksidatif dalam respirasi di mana semua makromolekul dikatabolis, karbohidrat, lipid, dan protein. Untuk kelangsungannya membutuhkan NAD, FAD, ADP, PYR, dan UAA, menghasilkan senyawa intermedier yang penting, tentunya asetil KOA dan Kg dan UAA. Yang ketiga, proses glikogenesis. Proses ini merupakan sintesis glikogen dari glukosa. Glikogen itu sendiri merupakan bentuk utama pada cadangan glukosa pada sel-sel manusia. Proses ini terjadi di dalam hati dan otot. Glikogen hati berfungsi sebagai glukosa darah, sedangkan glikogen otot menghasilkan glukosa non-fosfat untuk sintesis ATP dalam jalur glikolipid. Proses yang keempat ada glikogenelisis, merupakan proses yang terjadi jika kadar glukosa darah turun sehingga tubuh akan mengubah glikogen kembali menjadi glukosa. Glikogen diuraikan oleh enzim fosforilase dan debranching enzim. Yang kelima ada glikoneogenolisis, merupakan pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat. Pada mamalia terutama terjadi di ginjal, di hati, dan di ginjal. Gluconeogenesis penting sekali untuk penyediaan glukosa bila karbohidrat tidak cukup dalam sel. Yang terakhir, proses HMP Sun atau bisa disebut heksosa monofosfat Sun, merupakan jalan lain untuk oksidasi glukosa. Nah, di sini tidak bertujuan menghasilkan energi atau ATP. Dia aktif dalam hati, lemak, korteks adrenal, tiroid, eritrosit, dan mamai atau laktasi. Yang terakhir, pembahasan terakhir yaitu penghasilan energi. Lazimnya penguraian satu molekul glukosa yang melalui respirasi aerob, berarti yang melibatkan glikolisis dan siklus Krebs atau siklus asam sitrat, menghasilkan sekitar 33 hingga 35 ATP. Pemecahannya antara lain penguraian anaerob melalui glikolisis menghasilkan 8-10 ATP, respirasi aerob melalui siklus Krebs menghasilkan 25 ATP. Sekian dan terima kasih.